Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, dan tetap semangat untuk menuntaskan kerja-kerja kita membangun negeri yang kita cintai ini. Urgensi rancangan undang-undang anti penghilangan paksa dari kacamata kami di parlemen, izinkan saya mewakili teman-teman semua di sini dalam rangka webinar kita. Nah, kalau kita bicara tentang urgensi, kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, itu artinya bicara hak semua manusia ciptaan Tuhan di muka bumi, sehingga menarik untuk kita ingat kembali catatan dari John F. Kennedy yang menyebut hak dari semua orang tidak akan sempurna selama masih ada hak satu orang yang terancam. Ini luar biasa ini ya, kalau kita pakai dalam konteks mendunia dan kemudian kita pakai lagi di Indonesia, pentingnya hak dari semua orang Indonesia tidak akan sempurna selama masih ada hak satu orang Indonesia yang terancam. Nah, karena itu memang ini membuat kita penting untuk menyampaikan ini sebagai pandangan atau visi kita bersama. Dari situ saya ingin juga melihat, ini mohon maaf kalau nanti datanya salah, tapi ini catatan saya, untuk apa yang terjadi sekarang, profil singkat dari International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Dengan resolusi PBB tanggal 20 Desember 2006 yang lalu, dari situ terus kalau berjalan sudah sampai ada 63 negara yang melakukan ratifikasi, sedangkan yang menandatangani konvensi 98 negara. Ternyata Indonesia tidak langsung menandatangani, melainkan baru menandatanganinya pada 27 September 2010 melalui Menteri Luar Negeri kita waktu itu, Bang Martin Natalegawa. Jadi setidaknya ini catatan ke belakang, kalau kita lihat mundur ke belakang, 2010 yang lalu. Nah, hari ini sudah 2021, 11 tahun kemudian. Mari kita lihat, lanjut. Dari catatan itu, maka kita ingin mau mengatakan seperti ini. Dalam sistem ketatanegaraan kita juga sudah kita anut ini berkali-kali antara eksekutif dan legislatif soal ratifikasi ini. Kalau kita catatkan begitu, ada paling tidak dua hal ya. Perjanjian internasional tidak serta-merta menjadi hukum yang berlaku di Indonesia, meskipun Indonesia sudah menandatangani dokumen perjanjian internasional. Begitu juga dengan Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa, yang perlu diratifikasi melalui proses legislasi agar menjadi hukum positif. Dan begitulah di Indonesia, semua undang-undang harus melalui pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah menurut pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini kalau kita pun lihat konvensinya sendiri, ini tadi sudah disampaikan Pak Sinaga, terima kasih Pak Sinaga catatan-catatan kita. Ini ada respon dan juga bagaimana keadaan kita. Setidak-tidaknya kalau kita bikin ini episode begitu ya, ada episode 2004-2009, sempat kita bahas, tapi kemudian berhenti di sekitar Desember 2013. Lalu episode 2009 ke 2014 sama sekali tidak sempat kita bahas, tentu dengan semua catatan-catatannya. Baru episode berikut adalah 2019-2024. Inilah era 2021 dan hari ini sudah memasuki minggu-minggu terakhir Agustus jelang September nanti, dan semua orang atau semua kita berharap jelang nanti 10 Desember ini sudah selesai. Ini sekedar tahapan-tahapannya begitu ya. Artinya kalau main bola ini dua sisi, legislatif dan eksekutif, ini bolanya di eksekutif terus di kotak-katiknya nih, dari kiper ke backnya, naik ke pas ke tengah, maju ke depan, balik lagi, masih di situ nih. Nah, legislatifnya posisinya menunggu begitu. Nah, jadi kita pakai per hari ini tanggalnya yaitu 30 Agustus. Mari kita lihat nanti dari sisi parlemennya nih kalau udah ngomong begitu. Jadi apa yang terjadi Mbak Efra dan Pak Sinaga dan kawan-kawan semua, kalau kita lihat di DPR selalu saja karena di DPR ada namanya badan legislasi, maka seluruh produk undang-undang, rancangan undang-undang yang datang dari pemerintah maupun inisiatif DPR, baik inisiatif fraksi maupun inisiatif perorangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semuanya masuk dulu ke badan legislasi yang kemudian kita sebut
program legislasi nasional, itu di DPR. Oleh karena itu, bagaimana tentang rancangan undang-undang yang kita bahas ini? Saya mau sampaikan update ke kita bahwa rancangan undang-undang pengesahan perjanjian internasional anti penghilangan paksa yang akan dianggap, menurut saya ini menjadi inisiatif dari pemerintah. Rancangan undang inisiatif pemerintah, karena memang pemerintah yang meratifikasi. Sehingga DPR RI belum memasukkannya ke prolegnas karena belum ada pengajuan resmi. Jadi kalau kita lihat rancangan undang-undang prolegnas 2019-2024, nah rancangan undang-undang ini belum termasuk. Belum. Lalu dari jumlah RUU prolegnas itu banyak ini, bisa puluhan, bisa sampai ratusan yang masuk begitu. Tapi yang menjadi prioritas rancangan undang-undang prolegnas prioritas 2021, berarti tahun ini, kan tadi ini 2019 sampai 2024, 5 tahun. Nah ini kemudian per tahun. Nah tahun ini pun belum masuk ini. Nah kalau belum masuk, bagaimana? Sementara kita harus menyiapkannya dalam waktu yang tadi target sebelum nanti memperingati hari HAM sedunia tadi nanti Desember ya. Terus, nah sekarang rancangan undang-undang pengesahan perjanjian internasional tentang anti penghilangan paksa belum masuk ke prolegnas. Pertanyaannya, bisakah dibahas dan disahkan? Saya jawab, bisa. Mana alasannya? Ini dia. Di dalam pasal 114 ayat 4 huruf B Tata Tertib DPR RI nomor 1 tahun 2020 dikatakan begini. Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar program legislasi nasional. Syaratnya apabila ada urgensi nasional atas suatu undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh badan legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan perundang-undangan. Saya berhenti di sini dulu, Mbak Afra ya. Jadi, kalaupun tadi tidak masuk dalam top prioritas prolegnas kita tahun 2021, karena memang tidak masuk dalam 5 tahunan ini, di episode ini, tetapi sepanjang ada urgensinya secara nasional tentu, maka harus dan bisa dibicarakan bersama untuk disetujui. Apa urgensi itu misalnya? Ya ketika indeks HAM kita terus turun, dan kita merasakan ini penting sekali, dan ini menjadi urusan kita bersama, maka menjadi urusan nasional, menurut saya, ini juga soal HAM, ini soal amanah pasal 28G, maka Undang-Undang 45, maka menurut pandangan saya, masuklah kategori di pasal 114 ayat 4 huruf B Tatip DPR RI ini. Oleh karena itu, kenapa penting? Tadi saya sudah sampaikan tadi, jendela, pintu, dan pagarnya di parlemen ada, tinggal gembok kuncinya kita buka bersama, gitu. Oleh karena itu, urgensi ratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa ini, mengapa penting? Menurut saya, kami dari DPR, selain tadi penjelasan saya, mencegah agar peristiwa yang memilukan pada masa lalu tidak terjadi lagi. Ya, ini tidak terjadi lagi. Saya koreksi ini ya. Dengan hukum positif yang mumpuni, masyarakat akan terlindungi dari rasa takut itu. Sehingga DPR berharap agar pemerintah segera merampungkan substansi pembahasan dan mengirimkan surat Presiden agar RUU ini bisa segera dibahas. Sekali lagi, jangan lama-lama Pak Sinaga, bolanya di otak-atik di lapangan dekat kotak penaltinya eksekutif ini. Segera saja lempar ke depan supaya bisa nyampe ke parlemen begitu. Nah, jadi dari situ semua diperlukan memang kata kunci yang minggu lalu kita bicara, sinergi bersama, sinergi bersama. Urusan hak asasi manusia ini urusan kita semua, urusan bernegara ini urusan kita semua, urusan melindungi setiap hak asasi warga negara, urusan kita semua, dan undang-undang menjadi salah satu produk kebersamaan kita itu, dan itu hanya ada di DPR, dibahas bersama-sama pemerintah dan DPR menurut pasal 20 Undang-Undang Dasar 45. Masyarakat Indonesia berhak untuk merasa aman dari segala jenis mara bahaya termasuk penghilangan paksa. Mbak Efra dan kawan-kawan semua, tidak usah khawatir, sekalipun Partai Demokrat berada di luar pemerintahan, kita punya semangat yang sama, kita punya sinergi yang sama.
untuk menuju cita-cita bersama, mengesahkan undang-undang ini yang nanti sudah bisa menjadi hadiah bersama untuk negeri ini pada Desember tahun ini juga. Oleh karena itu, singkat saja, dan saya beri kesempatan ke kawan-kawan yang lain, posisi kita sekali lagi, episode 2004-2009, dimulai oleh Pak Presiden kita, Pak SBY, periode 2009-2014 sempat stop, 2014 sampai 2019, sampai nanti 2014-2019 Pak Jokowi, 2019-2024 Pak Jokowi. Nah, ini yang kemarin saya sebutkan, siapapun presidennya, maka rancangan undang-undang ini harus kita miliki segera sebagai hadiah terbaik 76 tahun Indonesia merdeka. Biarkan Pak SBY yang memulai, Pak Jokowi yang menggenapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.